Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang dikasih Tuhan, dan juga sahabat YouTube dan Facebook yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, saya Pendeta Adolf Bastin putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita semua tahu ini apa? Ini burung. Ya, ini burung perkutut. Burung yang salah satu burung yang terpopuler yang dipelihara banyak orang. Ya, mengapa senang memelihara burung ini? Tentu ini karena burung selain kita lihat terpesona, lihat dia punya fisik dan juga suaranya yang merdu, suara yang merdu. Jadi makanya banyak orang memelihara ini. Ya, kalau kita lihat di rumah-rumah sangat banyak ya untuk memelihara burung ini. Nah, apa makna rohaninya dari burung perkutut ini? Apakah ada di dalam Alkitab berbicara ataupun ada di Alkitab pernah yang menyinggung tentang burung perkutut? Tentu ada. Mari kita lihat bersama-sama apa makna rohaninya bagi kita. Puji Tuhan, mari silakan mengikutinya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan baca satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Imamat 1 ayat 14. Imamat 1 ayat 14 berkata demikian, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung terkukur, atau sekarang burung perkutut, atau dari anak burung merpati. Sekali lagi, Imamat 1:11 berkata demikian, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. Kita tahu banyak jenis ini diminta. Untuk korban bakaran itu adalah dari burung terkukur atau burung merpati. Tidak ada burung yang lain. Nah, mari kita kasih Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Apa makna rohani dari burung terkukur ini ataupun perkutut ini? Karena burung perkutut itu adalah salah satu jenis burung yang dipelihara, yang populer di kalangan pencinta burung. Burung maupun masyarakat pada umumnya mereka senang untuk memelihara burung ini. Karena kasih Tuhan. Di balik pesonanya yang anggun dan merlu kicauannya, burung perkutut punya banyak juga mitos yang dipercayai terutama di kalangan masyarakat Jawa. Menurut budaya Jawa, burung perkutut adalah salah satu hewan yang memiliki kasta tinggi, sehingga banyak orang yang tertarik memeliharanya. Orang Jawa pada zaman dahulu percaya bahwa seorang laki-laki tidak dapat dikatakan sebagai laki-laki sejati apabila belum memiliki namanya burung perkutut. Luar biasa ini. Mungkin lucu kita dengar ya, dikatakan lelaki sejati itu kalau belum punya burung perkutut dia dikatakan belum lelaki sejati, laki-laki. Ternyata apa? Ternyata hal ini berhubungan dengan kelengkapan prinsip seorang pria Jawa sejati yang disebut dengan apa? Limo wasto. Apa itu limo wasto? Itu wisma. Itu harus punya garwa. Garwa itu apa? Istri. Lalu ada lagi katakan curigo atau keris atau senjata andalan. Dan ada lagi turanggo atau kuda. Dan juga sepak kulilo atau burung. Yang dalam hal ini diwakili dengan apa? Burung perkutut. Luar biasa. Nah, ini maka dikatakan dalam budayanya Jawa itu adalah laki sejati. Bapak Ibu kasih Tuhan, tentu itu dalam budaya. Tapi bagaimana dengan Alkitab? Mari kita lihat, apa kata Alkitab tentang burung terkukur ataupun perkutut ini? Ya. Burung terkukur atau disebut dengan bahasa Ibrani tor, yaitu tor, adalah jenis merpati yang khusus ataupun burung yang khusus. Kita perhatikan bahwa burung ini dikatakan paling banyak terdapat di daerah Palestina, yaitu burung terkukur ini terbanyak ditemukan di Palestina. Nah, di sana juga terdapat burung terkukur di lingkaran hitam keliling lehernya dan terkukur yang sering bertengkar di pohon-pohon palen. Nah, bukan hanya di Palestina, tentunya di Indonesia pun sangat banyak. Ya, salah satu tadi sudah kita lihat peliharaan burung di rumah ini. Saya sangat senang karena tiap pagi mendengarkan suara yang merdu,
serasa di kampung halaman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang Israel memakai burung tekukur ini sebagai korban bakaran. Memakai burung tekukur itu sebagai korban bakaran. Dibaca firman Tuhan tadi di Ibrani Imamat 1 ayat 14. Imamat 1 ayat 14. Di sana sudah nggak jelas dikatakan mempersembahkan korban itu yaitu dari burung tekukur atau anak burung merpati juga. Nah, dalam ayat tersebut pertama kali muncul kata persembahan. Di Imamat 1 ayat 14 pertama kali muncul persembahan yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah minka, yang artinya apa? Hadiah, pemberian, hadiah atau pemberian atau korban. Hadiah atau pemberian atau korban. Mari kita perhatikan korban yang pertama kali kalau kita mengenal korban Habel dan Kain. Bagaimana Habel dan Kain mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Lalu kalau kita mengingat semua persembahan Habel diterima oleh Tuhan, Kain tidak. Mengapa? Bukan karena jenis persembahannya, tetapi karena hati mereka yang terpaut kepada Tuhan. Hatinya Habel adalah hati yang sangat mencintai, mengasihi Tuhan, memberikan dengan tulus hati. Sementara kita lihat Kain panas hati. Setelah dia dengar, dia tahu korban persembahan tidak diterima oleh Tuhan, persembahan yang Kain Habel diterima, dia sangat panas hati saudara kasih Tuhan. Selain Kain dan Habel, dalam kitab Kejadian kita juga melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Terlalu misalnya Nuh. Kita tahu Nuh, dikatakan, mari kita perhatikan dalam Kejadian 8, akan saya baca Kejadian 8 ayat 20 berkata demikian. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anaknya dan istrinya anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia sekalipun ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tidak membinasakan lagi segala hidup seperti yang telah kulakukan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, kita melihat bagaimana Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, korban yang terbaik dan harum bagi Tuhan. Dikatakan dicium persembahan itu oleh Tuhan dan sangat harum, luar biasa, artinya diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada dua prinsip persembahan di mana sebelum kemah suci berdiri dalam perjanjian lama, yakni yang pertama yang penting untuk kita pahami, itu persembahan itu merupakan inisiatif pribadi, yaitu sebagai respon pemberian persembahan kasih kita, berkat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita akan melimpah berkecukupan, berarti kita harus berinisiatif memberikan persembahan bagi Tuhan. Itu bentuk kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Perhatikanlah teladan para patriark di atas yang kita perhatikan, yaitu Nuh dan juga perhatikan tadi Habel. Dalam apa yang kita baca dalam Alkitab tadi, mencatat bahwa kisah mereka, kita tidak akan menemukan Tuhan memberikan perintah kepada mereka untuk memberikan persembahan. Tidak ada. Tetapi yang kita perhatikan, mereka memberikan persembahan dengan inisiatif pribadi. Inisiatif sebagai respon mereka atas kasih Tuhan, sebagai respon mereka atas Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, menyertai hidup mereka, melindungi mereka, memberikan segala yang mereka Tuhan cukupkan. Maka dengan respon pribadi, gerakan pribadi, mereka berikan persembahan. Kalau kita sudah tahu bahwa itu diberkati oleh Tuhan, tidak perlu disuruh oleh pendeta, tidak perlu harus diperintahkan orang lain. Jika kita memang mengasihi Tuhan, bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, kita kembalikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, maka kita berinisiatif untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dimulai dari hidup kita kita persembahkan kepada Tuhan, dan segala apa yang kita terima bersikat materi dan uang, kita persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita nikmati, tapi kita juga berbagi kepada orang lain, berbagi juga kepada pekerjaan Tuhan. Hal yang kedua, prinsip yang kedua saudara kasih Tuhan, yaitu persembahan mencerminkan hubungan pribadi. Yaitu hubungan yang terjalin di antara si pemberi persembahan dengan Tuhannya, Tuhan kita.
Bapak dikasih Tuhan, pada waktu para patriark dalam perjanjian lama memberikan persembahan, di era itu tidak ada atau belum ada hukum tertulis yang mengharuskan memberikan persembahan. Belum ada pada saat itu yang mengharuskan untuk memberikan persembahan. Dan jika kita simak dengan lebih teliti lagi dalam kitab Kejadian, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan adalah mereka yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mereka memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan menemukan dalam kitab Kejadian orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan lalu memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi mereka yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Nuh memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Habil memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Abraham memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan tokoh-tokoh iman ini, mereka selain berinisiatif untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi itu juga merupakan hubungan pribadi mereka dengan Tuhan harmonis. Mereka menjaga hubungan pribadi yang harmonis dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan cara beribadah, dengan cara memberikan persembahan. Inilah prinsip dalam kehidupan kita. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena apa? Inisiatif pribadi. Inisiatif pribadi. Yang kedua, selain inisiatif, itu adalah melambangkan, menyimbolkan hubungan kita dengan Tuhan, menunjukkan bukti hubungan kita dengan Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita memberikan persembahan yang terbaik, memberikan korban bakaran yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, kedua prinsip ini harus menjadi teladan, dan semangat bagi kita untuk memberikan persembahan korban. Kalau tadi dikatakan burung terkukur atau terkutuk, itu kita lihat adalah suara yang merdu, suara kicauannya yang merdu, dan setiap hari kita mendengarkan itu dipersembahkan untuk dalam perjanjian lama. Mereka mempersembahkan itu karena inisiatif pribadi dan juga karena mereka ingin membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya kasih Tuhan, persembahan kita harus persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk Tuhan, dan semua yang kita miliki adalah untuk Tuhan. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan bagikan firman Tuhan ini kepada orang lain. Jangan lupa bagikan dan juga like dan subscribe supaya menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan Yesus berkati.